Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rizky Fitriana, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, program studi bimbingan dan konseling semester 4 akan menjelaskan tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah BK di Pendidikan Formal. Apa sih bimbingan dan konseling sendiri? Bimbingan dan konseling adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik individu ataupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal melalui berbagai bidang layanan seperti layanan belajar, pribadi, sosial, dan karir, dan melalui berbagai jenis layanan dengan kegiatan pendukung yang memiliki nilai-nilai norma yang berlaku. Landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling adalah pijakan yang bersifat mendasar dari upaya sistematis, objektif, logis, berkelanjutan, terprogram yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli atau klien agar mencapai kemandirian dalam hidupnya. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan bimbingan dan konseling berperan secara vital dalam proses bimbingan dan konseling. Macam-macam landasan bimbingan dan konseling antara lain: 1. Landasan filosofis, yang kedua landasan religius, yang ketiga landasan psikologis, yang keempat landasan sosial dan budaya, yang kelima landasan ilmiah dan teknologi, yang keenam ada landasan pedagogis. Satu persatu penjelasan saya mengenai landasan-landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang menuntut konselor untuk bekerja secara cermat, tepat, dan bijaksana. Pemikiran filosofis yang selalu terkait dengan bimbingan dan konseling adalah tentang hakikat manusia dan tujuan serta tugas kehidupan manusia. Selanjutnya ada landasan religius. Landasan religius adalah menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, ada upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Ada landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Untuk kepentingan konseling, bimbingan dan konseling, kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, dan belajar. Yang selanjutnya ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberi pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kelima ada landasan ilmiah dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, sejak 1980-an, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Gausel Prayitno 2003, bidang yang telah banyak memanfaatkan komputer adalah bidang karir dan bimbingan dan konseling pendidikan. Menurut Muhammad Surya 2006 mengembangkan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu tidak hanya dilakukan secara tatap muka, melainkan juga dapat dilakukan melalui hubungan virtual
seperti dunia maya melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Terakhir ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Budi Santoso 1992. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Bisa pendidikan dalam arti luas dan tak terbatas, yaitu pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua orang, di mana seorang konselor harus menekankan pada klien bahwa apa yang telah diberikan harus digunakan untuk dimanfaatkan dan dikembangkan sepanjang hayat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.